Pernah nggak sih, niatnya cuma mau ngeluhin hal sepele, malah jadi berantem hebat sama pasangan? Pasti sering ya. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu panduan komunikasi yang simple banget tapi powerful dari pasangan pembelajar. Yuk kita lihat gimana caranya komplain tapi nggak pakai drama. Oke, pertama-tama kita harus samain persepsi dulu. Mengeluh dalam hubungan itu wajar banget, normal. Ini bukan berarti hubungan kalian itu jelek atau gagal loh. Justru ini tanda kalau kalian berdua itu lagi berusaha menyatukan dua kepala, dua kehidupan. Jadi buang jauh-jauh rasa bersalah cuma karena punya unek-unek ya. Tapi, nah ini dia kuncinya. Masalahnya itu bukan pada apa yang kita keluhin, tapi gimana cara kita ngomongnya. Karena cara kita menyampaikan keluhan itu bisa jadi jembatan yang bikin kita makin dekat atau malah jadi tembok tinggi yang misahin kita dari pasangan. Dan disinilah kita semua sering banget kejebak. Seringkali, tanpa sadar, keluhan kita itu bunyinya kayak lagi nuduh. Niat kita sih nggak mau nyerang, tapi pilihan kata kita itu loh, secara otomatis bikin pasangan kita ngerasa lagi dihakimi atau disudutin. Nah, kenalin nih dua kalimat pemicu perang dunia. Kamu selalu dan kamu tidak pernah. Wah, ini kata-kata yang absolut banget ya. Rasanya itu kayak langsung ngejudge karakter pasangan kita, bukan cuma perilakunya. Coba deh bayangin, hampir mustahil kan nggak ngerasa diserang kalau dengar kalimat yang awalnya kayak gini? Terus, apa yang terjadi kalau pasangan kita ngerasa diserang? Ya, otomatis mereka langsung pasang kuda-kuda dan bangun tembok pertahanan. Yuk kita lihat lebih dalam lagi, kenapa sih pendekatan yang menyalahkan ini hampir selalu gagal total? Inilah yang namanya sikap defensif. Ini reaksi alami manusia loh. Begitu kita merasa diserang, otak kita tuh langsung ganti mode. Dari yang tadinya mode, oke, kita cari solusi bareng, jadi mode, awas, gua harus bela diri. Nah, kalau udah begini, ya udah, diskusi yang sehat dan produktif itu selesai bahkan sebelum sempat dimulai. Oke, jadi jelas ya, kita butuh cara lain. Solusinya itu sebenarnya pergeseran yang simpel banget. Dari yang tadinya nunjuk-nunjuk pasangan, jadi fokus ngungkapin apa yang sebenarnya kita rasain. Ini bukan berarti kita jadi nahan unek-unek, tapi kita menyampaikannya dengan cara yang jauh lebih jujur dan yang pasti lebih efektif. Coba deh, lihat perbedaannya. Jauh banget kan? Kalimat, kamu tidak pernah bantu bersih-bersih, itu kan serangan langsung. Udah pasti bakal dibales pakai pembelaan diri. Tapi, coba dengerin yang kedua. Aku merasa kewalahan dengan pekerjaan rumah. Ini adalah pernyataan soal perasaan kita. Ini fakta versi kita yang nggak bisa didebat. Kalimat ini tuh ngundang empati, bukan ngajak berantem. Jadi, ini dia jurus pertama kalian. Selalu mulai dengan, aku merasa. Kenapa? Karena nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa membantah perasaan kalian. Itu kan pengalaman pribadi kalian. Dengan ngomongin perasaan, kita kayak lagi melucuti senjata pasangan kita dan ngebuka pintu supaya dia mau dengerin. Nah, setelah bilang apa yang kita rasain, langsung sambung dengan jurus kedua, aku butuh. Ini yang mengubah keluhan biasa jadi sebuah permintaan tolong yang jelas dan bisa dikerjain. Ini nunjukin kalau kita tuh nggak cuma mau ngomel, tapi kita beneran mau cari solusi bareng-bareng. Jadi, aku merasa kewalahan, aku butuh bantuanmu. Jelas kan? Terus, gimana cara pakainya di kehidupan nyata? Anggap aja ini kerangka buat obrolan kalian berikutnya yang kira-kira bakal alot. Ingat ya, ini bukan mantra sihir yang sekali ucap langsung berhasil. Ini soal latihan, harus konsisten. Oke, jadi ini rangkumannya. Ingat, ngeluh itu boleh banget. Yang penting, diubah itu cara ngomongnya. Jauhi kata-kata kamu selalu dan kamu tidak pernah. Ganti aja pakai aku merasa, lanjut dengan aku butuh. Tujuannya sederhana kok, bukan buat menang argumen, tapi biar bisa saling ngerti dan makin nyambung. Nah, sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan ini. Dengan tahu apa sih tantangan terbesar buat diri kita sendiri, kita bisa jadi lebih sadar dan lebih siap buat pakai cara yang barusan kita pelajari ini. Apa bagian tersulut buat kalian? Jujur sama diri sendiri itu langkah pertamanya menuju komunikasi yang jauh lebih baik.